Skripsi kuak, bangga Nora, bicara dengan haru dan melompat-lompat kegirangan. Kita wisuda sama-sama, balas Sela pula. Kedua wanita ini saling memeluk erat, lalu tertawa bersamaan saking bahagianya. Tawa mereka reda ketika ingat jika di sini tidak hanya ada mereka berdua, tapi juga seorang wanita cantik yang tengah duduk di kursi tunggu sendirian. Siapa lagi jika bukan Aileen Carter, wanita yang digadang-gadang paling pintar seangkatan, seorang nona muda yang sempurna. Tapi nyatanya kini hanya Aileen satu-satunya mahasiswa yang skripsinya belum ak oleh sang dosen pembimbing. Jika sampai minggu depan skripsi Aileen tidak ak juga maka sudah dipastikan Aileen tidak akan wisuda tahun ini. Menyadari akan hal itu Nora dan Sela langsung tersenyum miring, karena untuk pertama kalinya akhirnya mereka bisa mengalahkan Most Wanted kampus ini. Apa lihat-lihat? Tanya Aileen dengan ketus. Nora dan Sela sampai kaget saat mendengar suara tersebut, lupa jika Aileen juga adalah gadis yang barbar. Terlebih Aileen memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh membuat siapapun tak ada yang berani melawannya. Tapi sekarang Nora memberanikan diri untuk mendekati wanita itu. Tidak usah berusaha terlalu keras lagi pula kan kamu wisudanya tahun depan, ejek Nora. Sela terkekeh untuk mendukung sang sahabat. Jika aku wisuda tahun ini kalian harus mencium pantatku, tantang Aileen. Ih jorok. Kesal Nora dan Sela, sampai bicara secara bersamaan dan bergidik jijik. Sementara Aileen tersenyum miring, senang saja jika membuat kedua musuhnya ini bergidik seperti itu. Aileen sebenarnya bicara asal, tentang skripsinya dia pun belum bisa memastikan. Semuanya masih terasa abu-abu. Di antara hidupnya yang sempurna, ada satu kesialan yang tak mampu Aileen tolak, yaitu mendapatkan dosen pembimbing yang menyebalkan. Semua usaha terbaik telah Aileen lakukan, segala jenis revisi yang diminta telah dia kerjakan, namun hingga detik ini skripsinya belum juga ditandatangani lulus. Jika kamu tidak wisuda, kamu harus mencium bibir William. Balas Nora dengan kesal, William adalah teman paling culun di angkatan mereka. Setuju. Sahut Sela lalu terkekeh. Aileen belum sempat menjawab apapun, namun dua wanita itu langsung pergi meninggalkannya sendirian di sini. Jadi hanya mampu membuang nafasnya kasar, setelah dua orang itu pergi kini tubuh Aileen sendiri yang bergidik ngeri. Mencium William tak pernah ada dalam rencana hidupnya yang telah tersusun rapi. Tindakan seperti itu hanya akan mencoreng nama baiknya sendiri. Dengan tubuh lesu akhirnya Aileen kembali duduk di kursi tunggu tersebut, menatap skripsinya di atas pangkuan dengan tatapan nanar. Kemarin Aileen juga bimbingan dengan sang dosen, namun malah berakhir dia tertidur di dalam mobil pria itu. Aileen lantas memukuli kepalanya sendiri, membodohi diri berulang kali, malu dan kesal tiap ingat kejadian tersebut. Sebelum membahas tentang laporan akhirmu, bersihkan dulu mobilku. Kalimat ini adalah pesan yang dikirim oleh sang dosen padanya, dosen bernama Pak Alan. Pria tua bangka berusia 32 tahun yang mempersulit hidupnya. Menurut gosip yang beredar Pak Alan memiliki kekasih yang masih kuliah. Namun kabar tersebut masih simpang siur belum pasti kebenarannya. Jika bagi Aileen kabar tersebut justru hanya hoaks saja, sebab mana ada wanita yang betah memiliki hubungan dengan pria galak seperti Pak Alan. Menunggu sekitar 15 menit, akhirnya seseorang yang Aileen tunggu-tunggu mulai menampakkan diri. Pak Alan berjalan menuju ruang kerjanya, sementara Aileen duduk di kursi tunggu yang tak jauh dari ruang tersebut. Melihat sang dosen datang Aileen langsung bangkit. Pagi Pak, sapa Aileen dengan kepala yang menunduk. Alan menghentikan langkahnya, kebetulan di lantai 2 gedung ini tidak ada siapapun selain mereka berdua. Jam 9 pagi begini semua orang tengah sibuk-sibuknya dengan urusan masing-masing. Sayup-sayup mereka hanya mendengar pembicaraan di lantai 1, ruang tu yang selalu ramai dengan mahasiswa yang datang. Maafkan saya Pak, kemarin saya tidak sengaja tidur di mobil Bapak, ucap Aileen lagi, masih dengan kepala yang menunduk. Tindakanmu memang sangat tidak sopan, sebagai mahasiswa semester akhir harusnya kamu lebih bisa beretika. Tapi di saat bimbingan,
kamu malah tidur dengan enaknya. Maafkan saya Pak, saya salah. Hari ini aku terpaksa naik taksi karena mobilku bau liurmu, jadi sebelum membahas tentang skripsi, bawa dulu mobilku ke tempat cuci mobil. Alan menyerahkan kunci mobilnya pada Aileen, lalu pergi begitu saja tanpa kata lagi. Dia bahkan menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat, sebuah isyarat bahwa tak ingin diganggu oleh Aileen. Detik ini juga Aileen merasa dia bukan seorang mahasiswa, tapi pesuruh pria itu. Sialan. Batin Aileen, julukan yang dia berikan untuk sang dosen. Tapi sekesal apapun dia pada pria itu, Aileen tak mungkin membantah perintahnya. Di rumah dia adalah seorang nona muda, namun di kampus ini dia tak ada apa-apanya. Aileen datang sendiri ke apartemen sang dosen, menuju basement dan mengambil mobil milik Pak Alan. Mobil ini masih harum, di mananya bau liurku. Gerutu Aileen, namun meski begitu dia tetap membawa mobil ini ke tempat cuci mobil. Aileen mengambil foto sebagai bukti dan langsung menyerahkannya pada sang dosen. Menjelang jam 12 siang Aileen kembali menghadap pria berwajah dingin tersebut, menyerahkan kunci mobilnya dan juga minta bimbingan ulang karena yang lalu dia tak sempat dengar dan memahaminya. Aileen, mahasiswa bimbinganku bukan hanya kamu saja. Urusanku juga bukan hanya berkutat untuk hidupmu saja, jadi mengertilah. Hari ini kita tidak bisa bimbingan, ucap Alan. Tapi Pak, waktu untuk pendaftaran wisuda sebentar lagi habis. Saya harus wisuda tahun ini juga, mohon Aileen, sampai nyaris menangis saat dia mengucapkan hal ini. Aileen tidak bisa membayangkan andai dia gagal untuk wisuda tahun ini, bukan hanya mengecewakan harapan kedua orang tuanya, namun Aileen pun merasa harga dirinya hancur di hadapan teman-temannya seangkatannya. Tidak, bagaimanapun caranya Aileen harus wisuda tahun ini. Lagi pula permasalahannya skripsinya tidak terlalu berat lagi, hanya butuh penyempurnaan dari Pak Alan. Inilah yang dipikirkan oleh Aileen. Alan belum sempat menjawab, namun pintu ruang kerjanya sudah lebih dulu diketuk oleh seseorang. Mahasiswa lain siap menghadap sesuai janji temu yang telah dibuat. Silakan keluar, Aileen, titah Pak Alan. Sumpah, hati Aileen sakit sekali. Sebegitu sulitnya untuk mendapatkan tanda tangan pria ini. Aileen terpaksa keluar, namun dia tidak pergi kemanapun. Lagi-lagi duduk di kursi tunggu dan menunggu. Jam 2 siang Pak Alan mengajar dan Aileen masih menunggu, selesai jam 4 dan Aileen masih menunggu lagi. Dia tak bisa masuk karena Pak Alan memiliki janji temu dengan mahasiswa yang lain. Jam 5 sore jadwal Pak Alan pulang, namun Aileen langsung masuk ke ruang kerja sang dosen. Maaf Pak, tapi kita harus bimbingan sekarang juga. Terserah Bapak mau di mana, di sini atau di apartemen Bapak, ucap Aileen, dia tak punya pilihan lain. Etika dan sopan santun dia kesampingkan semuanya. Apapun yang terjadi dia harus mendapatkan tanda tangan pria itu. Alan tidak langsung menjawab, dia hanya menatap sejenak lalu kembali membereskan barang-barangnya di atas meja. Malam ini aku ada pertemuan keluarga, kamu mau ikut? Tanya Pak Alan. Aileen langsung menodongkan sebuah pistol di kepala sang dosen. Hawa di ruangan ini seketika berubah jadi mencekam. Cepat tanda tangan. Jika tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Cepat. Ancam Aileen dengan penuh intimidasi. Dia menekan pistol tersebut tepat di atas kepala Alan yang telah berada di atas meja. Aileen kini menyerupai seorang nona muda keturunan mafia. Baik Aileen, aku akan menandatanganinya sekarang juga, balas Alan dengan gagap, keringat dingin tanda ketakutan mulai muncul di dahinya, tangan kanannya bergerak cepat untuk menandatangani skripsi Aileen tanda A. Karena benci begitu menggebu, setelah sang dosen menandatangani skripsinya Aileen pun langsung menembak kepala Pak Alan. Dor. Tapi sayangnya semua itu hanya ada di dalam hayalan Aileen saja. Hingga detik ini Pak Alan masih saja terus menguji kesabarannya. Dia telah rela untuk bimbingan dimanapun, di sini atau di apartemen. Tapi Pak Alan lagi-lagi menolak dengan cara yang menyebalkan, malam ini aku ada pertemuan keluarga, kamu mau ikut? Tawaran macam apa itu? Art.
Kesal Aileen di dalam hati, tangan dan kakinya gatal sekali ingin memukul dan menendang kepala pria tua ini. Sialan, keparat, kucing. Geramnya lagi, selalu mengumpat di dalam hati. Kenapa diam? Tidak mau ikut. Berarti kita tunda dulu bimbingannya, ucap Alan, dia telah selesai membereskan meja, siap untuk pulang. Tapi sekarang langkahnya masih terjeda, karena harus lebih dulu menghadapi salah satu mahasiswanya yang barbar. Bukannya Alan tidak ingin menandatangani skripsi Aileen, bukannya dia menunda-nunda, namun memang skripsi Aileen belum sempurna. Kemarin di saat mereka bimbingan Aileen malah tertidur, jadi ini semua murni kesalahan Aileen. Bukan dia yang menunda. Dan sekarang urusan Alan bukan hanya tentang Aileen saja, dia pun memiliki urusannya sendiri. Mana bisa saya ikut, Pak? Mau jadi apa saya di acara keluarga Bapak? Tanya Aileen, sampai memelas nada bicaranya, bingung harus bicara seperti apa lagi agar sang dosen mengerti, bahwa waktunya nyaris habis. 6 hari lagi bukanlah waktu yang sebentar, jika terlewat maka hancurlah masa depannya sendiri. Jadi apa? Tentu saja mahasiswaku, jika ada kamu aku punya alasan untuk pergi lebih cepat, balas Alan, jadi terpikir tentang hal ini. Makan malam keluarga adalah sesuatu yang dia hindari, jika ada Aileen bersamanya dia bisa memanfaatkan wanita ini. Beralasan tak bisa berlama-lama karena ada mahasiswa yang selalu mengikutinya untuk bimbingan. Aileen menggeleng pelan, meski semua hal akan dia lakukan, tapi Aileen tidak sampai senekat itu. Sampai masuk ke dalam acara keluarga sang dosen. Sebagai seorang nona muda Aileen memiliki batasan-batasannya sendiri. Terlebih kedua orang tuanya selalu memberi batas jam 9 malam harus di rumah. Jika dia ikut Pak Alan entah bagaimana perjalanan waktunya, bisa saja semuanya terjadi di luar kendali. Sementara Aileen tak ingin kedua orang tuanya tahu bahwa skripsinya masih banyak hambatan, dia telah sesumbar mengatakan bahwa pasti wisuda tahun ini. Besok pagi saja Pak, besok pagi saya akan kembali menghadap Bapak untuk bimbingan, ucap Aileen kemudian, akhirnya dia kembali mengambil keputusan. Memecah satu balon nyawanya sebelum hari H. Besok aku tidak datang ke kampus, balas Alan dengan entengnya. Plak. Aileen langsung menamparkan wajah pria ini, tidak. Aksi ini pun hanya ada dalam bayangannya. Kenapa? Aku akan menemui Bapak dimanapun. Datang ke kantorku jam 10 pagi, lewat dari itu jadwal bimbinganmu mundur lagi, putus Alan. Dia mengambil dompetnya di saku celana dan menyerahkan sebuah kartu nama. Di sana tertulis jelas nama dan jabatan pria itu di sebuah perusahaan ternama. Alan Stewart, CEO Diamond Group. Aileen tahu perusahaan ini bergerak di bidang properti, tiap bangunan yang diciptakan oleh Diamond Group selalu menggunakan lambang berlian yang begitu mewah. Tiap bangunan dengan lambang berlian bisa dipastikan milik keluarga Stewart, mulai dari apartemen, mall, hotel dan gedung teater dan masih banyak lagi. Aileen tahu banyak karena perusahaan keluarga Stewart sejalan dengan perusahaan keluarganya, perusahaan Carter Kingdom yang juga bergerak di bidang yang sama. Selain dosen ternyata Pak Alan juga seorang CEO, pantaslah pria ini paling sibuk dibandingkan dosen-dosen yang lain. Dan sialnya Aileen mendapatkan dosen pembimbing pria paling sibuk tersebut. Setelah menyerahkan kartu namanya Alan pun mulai melangkah pergi, tapi dengan cepat Aileen tahan dengan kata-katanya. Saya akan datang Pak, saya pastikan tidak akan terlambat, ucap Aileen. Ayo keluar. Ruangan ini ingin aku kunci. Baik, balas Aileen dengan cepat, dia bahkan nyaris berlari untuk keluar dari ruangan tersebut. Sementara Alan tetap berjalan seperti biasa. Karena Aileen tak ingin ikut, maka malam ini dia benar-benar menghadapi seluruh keluarganya seorang diri. Sore itu suasana kampus mulai berangsur sepi, gedung program studi ini pun nyaris ditutup oleh penjaga keamanannya. Aileen bahkan pulang paling akhir, dia masih sempat melihat mobil Pak Alan yang meninggalkan area kampus. Hampir jam 6 sore akhirnya Aileen tiba di rumah,
biasanya dia langsung berteriak memanggil sang Momi, biasanya dia adalah yang paling berisik di rumah utama keluarga Carter ini. Tapi hari ini Aileen merasa begitu lelah, bukan hanya pikirannya yang penuh tekanan, tapi juga hatinya juga begitu penat. Segala sesuatu yang kita akan berjalan dengan baik nyatanya berujung acak-acakan begini. Sayup-sayup Aileen mendengar pembicaraan Momi dan dedinya di ruang tengah. Sepertinya Aileen tidak akan wisuda tahun ini, Dad, ucap Momi Aresa. Kenapa? Bukankah dia masih berusaha untuk menyelesaikan skripsinya? Balas Dedi Raiden. Tapi 1 minggu lagi waktu pendaftaran wisuda habis. Jadi Momi tidak ingin kita menaruh harapan besar pada Aileen, tidak apa-apa jika dia harus wisuda tahun depan, serentak dengan Kiara, jelas Momi Aresa lagi. Kiara adalah adik Aileen, jarak mereka adalah 2 tahun. Tapi Kiara yang cerdas berhasil mengambil kelas percepatan, jadi kuliahnya pun bisa selesai dengan cepat. Aileen turut bahagia juga atas nasib baik yang dialami oleh sang adik, namun dia benar-benar merasa terpuruk untuk hidupnya sendiri. Tak ada pembicaraan yang menyakitkan di antara kedua orang tuanya tersebut, tapi entah kenapa hati Aileen sesak sekali. Entah kapan dia bisa jadi anak yang membanggakan. Mom, panggil Aileen, menghampiri seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak mendengar apapun pembicaraan kedua orang tuanya tersebut. Kamu sudah pulang, sahut Kak Naina yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Kak Naina adalah kakak ipar Aileen. Iya Kak, aku akan langsung naik ke atas, ucap Aileen, lalu tersenyum hambar. Kak Naina, Momi Aresa dan Dedi Raiden sampai heran melihat sikap Aileen sore ini. Aileen pasti tertekan karena dosennya itu, lebih baik kita jangan ganggu dulu Mom, Dad, ucap Naina dan kedua mertuanya mengangguk setuju. Masuk ke dalam kamarnya Aileen langsung menutup pintu, gadis yang selama ini terlihat ceria kini diam-diam menangis di dalam kamarnya. Bersambung.